Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Amelia dan Ismiana Senarul dari Program Studi Akuntansi Universitas Pembangunan Jaya ingin menjelaskan materi terkait dengan opini audit. Dari definisi, tahap, serta jenis-jenis opini audit. Pengertian audit. Menurut Kamus Standar Akuntansi, opini audit adalah laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaian atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Jenis-jenis opini audit. Yang pertama ada opini wajar tanpa pengecualian. Pendapat yang diberikan selama audit sesuai dengan standar auditing menunjukkan bahwa auditor tidak menemukan adanya kesalahan besar dalam laporan keuangan secara keseluruhan atau tidak terdapat penyimpangan dari standar akuntansi yang berlaku. Format laporan ini akan digunakan jika kondisi berikut ada. Yang pertama, bukti audit yang dibutuhkan telah terkumpul secara mencukupi dan auditor telah menjalankan tugasnya sedemikian rupa sehingga ia dapat memastikan kerja lapangan telah ditaati. Ketiga, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja. Laporan keuangan yang diaudit disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang lazim yang berlaku di Indonesia yang ditetapkan pula secara konsisten pada laporan-laporan sebelumnya. Serta tidak terdapat ketidakpastian yang cukup berarti mengenai perkembangan di masa mendatang yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya atau dipecahkan secara memuaskan. Jenis opini selanjutnya adalah opini wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelasan. Pendapat yang diberikan ketika suatu keadaan tertentu yang tidak berpengaruh langsung terhadap pendapat wajar. Keadaan tertentu dapat terjadi apabila: pertama, pendapat auditor sebagian didasarkan atas pendapat auditor independen lain. Kedua, karena belum adanya aturan yang jelas, maka laporan keuangan dibuat menyimpang dari SAK. Ketiga, laporan dipengaruhi oleh ketidakpastian peristiwa masa yang akan datang, hasilnya belum dapat diperkirakan pada tanggal laporan tersebut. Jenis opini yang ketiga yaitu opini wajar dengan pengecualian, yaitu pendapat yang diberikan ketika laporan keuangan dikatakan wajar dalam hal yang material, tetapi terdapat sesuatu penyimpangan atau kurang lengkap pada pos tertentu, sehingga harus dikecualikan. Dari pengecualian tersebut, yang dapat mungkin terjadi yaitu apabila bukti yang kurang cukup, adanya pembatasan ruang lingkup, dan terdapat penyimpangan dalam penerapan prinsip akuntansi yang berlaku umum pada SAK. Jenis opini yang keempat yaitu opini tidak wajar. Pendapat yang diberikan ketika laporan secara keseluruhan ini dapat terjadi apabila auditor harus memberi tambahan paragraf untuk menjelaskan ketidakwajaran atas laporan keuangan, disertai dengan dampak dari akibat ketidakwajaran tersebut pada laporan auditnya. Jenis opini yang terakhir adalah opini tidak memberikan pendapat. Pendapat yang diberikan ketika ruang lingkup pemeriksaan yang dibatasi, sehingga auditor tidak melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan standar auditing yang ditetapkan IAI. Pembuatan laporannya, auditor harus memberikan penjelasan tentang pembatasan ruang lingkup oleh klien yang mengakibatkan auditor tidak memberi pendapat. Tahap-tahap opini audit. Yang pertama, terdapat perencanaan dan pencanangan pendekatan audit. Yang kedua, pengujian pengendalian dan transaksi. Yang ketiga, pelaksanaan prosedur analitis dan pengujian terinci atas saldo. Yang keempat, penyelesaian dan penerbitan laporan audit.